Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Z di channel Zizo ya. Untuk segmen session bareng Z. Seperti biasanya, aku selalu sharing tentang keajaiban sholawat dengan amalan-amalan yang pastinya aku praktekkan terlebih dahulu. Dari setelah aku menerima amalan tersebut, kemudian aku praktekkan. Dan alhamdulillah aku bisa menjalankannya dengan istiqomah gitu kan. Aku bisa menjalankannya dengan terus menerus gitu kan. Aku bisa menjalankannya dengan baik lah istilahnya kayak gitu. Tapi bukan berarti karena udah baik terus cukup sampai di situ aja kan, nggak gitu kan. Dalam sesi kali ini aku mau sharing tentang setelah aku ngamalin sholawat, kemudahan apa aja yang aku dapetin seperti itu. Jadi kalau mungkin di beberapa video-video orang-orang banyak yang share tentang keajaiban sholawat yang bisa ngelunasin hutang, yang dapat rezeki tiba-tiba, begitupun juga di video aku ada yang kayak gitu. Ataupun beberapa teman-teman lainnya yang sharing lebih banyak lagi hal tentang gimana cara mudah mendapatkan uang dengan bersolawat gitu kan. Kali ini aku mau share tentang solawat yang mana manfaatnya itu aku dapetin secara langsung, real banget, dan ini bikin aku sampai merinding gitu kan. Jadi waktu itu aku sedang ngehadepin satu pertemuan. Dalam pertemuan tersebut itu diharuskan aku untuk memberikan gagasan dan lain sebagainya, yang mana gagasanku itu hampir gak pernah diterima sebelumnya. Aku gak ngerti apa gagasannya yang kurang bagus, dan suasana dalam ruangan itu terasa banget tegangnya, kerasa banget kayak ada batasan tembok gede gitu, sehingga kayak misalnya mau ngajuin gagasan dan lain sebagainya, atau sekedar ngobrol, sharing, membagikan satu informasi gitu, rasanya itu kayak susah banget gitu. Lah, aku keinget waktu ada masalah di perusahaan tempat aku kerja, dia bilang kalau sebelum masuk ke ruang meeting, beliau itu selalu membaca Al-Kautsar. Terus setelah itu beliau membaca sholawat, dan ketika menjalankan meeting itu tadi beliau benar-benar sholawat terus, di dalam dadanya itu kayak bergemuruh sholawat kayak gitu. Dan aku pun mencoba untuk melakukan hal tersebut ketika aku ada dalam kondisi terdesak seperti itu tadi. Bersyukur banget, tiba-tiba dari 2 bulan yang ideku itu nggak pernah diterima, dari kayak diabaikan gitu aja, gara-gara sholawat ideku itu jadi diterima, dan kayak ada apresiasi gitu. Jadi aku ngerasa kayak, apa karena aku tadi baca sholawat, padahal ide itu muncul 5 detik sebelum giliran aku untuk menyampaikan gagasan tersebut gitu kan. Seminggu sebelumnya aku udah mikirin gagasan apa yang harus aku sampaikan di meeting ini, dan itu aku gak ngedapetin sama sekali gitu kan. Tapi begitu aku masuk ruang meeting dan aku mulai untuk oke, Allah pasti bakal nolong aku. Oke, Allah bakal ngedampingin aku harus bersolawat. Rasulullah tolong sampaikan ke Allah, tolong bantu aku, tolong mudahkan hari ini. Dan alhamdulillah benar-benar dimudahkan sama Allah gitu kan. Jadi Allah itu benar-benar nolong ketika kita mau mendoakan kekasihnya, ketika kita mau mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sampai ngerasa kayak, ya Allah, ini baru hanya dengan sholawat gitu loh, udah ngerasa kayak tenang, terus dimudahkan segala hal gitu kan. Mungkin bukan perkara uang, tapi ketenangan hati itu kan juga penting banget kan ya gitu kan. Meskipun ya bisa dibilang ketenangan hati itu kalau punya banyak uang juga bisa jadi ketenangan hati gitu kan. Tapi ini beda ya gitu kan. Gak tahu kenapa mulai saat itu aku gak peduli sedang menghadapi kesulitan atau enggak, sedang dalam kondisi apapun, aku terus aja mendawamkan sholawat. Kalau dulu itu aku selalu ngedawamin Al-Fatihah. Apakah sekarang berarti enggak? Kegeser sama sholawatnya, jujur kegeser sama sholawatnya. Jadi dulu itu aku sambil ngetik aja baca Al-Fatihah, tapi sekarang itu lebih ke arah
Aku misalnya lagi ngerjain apa gitu, aku sambil sholawat. Misalnya aku lagi nyapu gitu, aku sambil sholawat. Aku dalam perjalanan gitu, aku sambil sholawat. Al-Fatihah biasanya aku dawamkan atau aku baca setelah sholat fardu seperti itu. Kalau dulu nggak tahu, aku suka banget sama Al-Fatihah gitu kan. Apakah ada teman-teman yang kayak gitu juga? Ada satu kisah, waktu itu salah seorang sahabat Rasulullah setiap kali sholat itu selalu membaca Al-Ikhlas gitu kan. Mungkin kalau bagi kita, kenapa membaca Al-Ikhlas? Itu yang paling gampang gitu kan. Tapi berbeda dengan sahabat Rasulullah. Orang-orang menganggap karena itu gampang dan karena itu lebih pendek, kurang lebih kayak gitu. Ketika sahabat yang lainnya bertanya ke Rasulullah, kenapa beliau itu selalu membaca surat Ikhlas dalam setiap sholatnya? Kemudian Rasulullah menjawab, kenapa tidak kau tanyakan pada orangnya? Lalu orang ini bertanya pada orang tersebut, ya fulan, kenapa engkau membaca surat Al-Ikhlas di setiap sholat kamu gitu kan? Kemudian fulan ini menjawab bahwasanya dia sangat mencintai surat Al-Ikhlas ini dikarenakan di situ itu menyebutkan semua tentang Allah, menyebutkan tentang kayak jati diri Allah gitu loh, kayak kekuasaan Allah dan kayak sifat-sifatnya Allah itu, wujudnya Allah itu ada di Al-Ikhlas itu gitu. Jadi dia itu sangat-sangat mencintai Al-Ikhlas gitu, berbeda sama kita ya. Kalau suka Al-Ikhlas itu kan karena memang mungkin suratnya pendek dan sholatnya jadi bisa lebih cepat gitu kan. Tapi berbeda lah, sama halnya dengan aku itu tadi. Cuman aku nggak tahu alasannya kenapa aku bisa mencintai, begitu sangat mencintai Al-Fatihah waktu itu. Jadi setiap kali, aku inget banget dulu kerja di perusahaan website itu, aku bener-bener nge-search apa gitu, bacanya Fatihah kayak gitu-gitu. Kalau diingat-ingat ya seru-seru dan sampai akhirnya aku mengenal sholawat dan aku sekarang ngedawapin sholawat dan itu nyaman banget. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman apa yang aku sharing ini. Teman-teman bisa ndawamin, akhirnya teman-teman bisa mendapat naungan dari Rasulullah SAW. Oke, sampai di sini sharing aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di session bareng Z di episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.